Tahun-tahun itu ada diajar tuh kata teman, ayo ikut, enggak ah. Beda tuh mah kalau beda. Enggak. Sampai suatu kali anak ditugaskan keluar kantor gitu kan di tempat kerjaan itu, pas pulang tuh kadang sholat asar pulang itu. Dan qadarallahnya itu Allah takdirkan hari itu tuh ada kajian mereka yang tadi ngajak anak ngaji tuh. Oke. Jadi anak Di masjid tempat antum lagi sholat itu? Sholat itu. Loh, ada banyak orang, ada apaan lu bilang gitu. Oh lagi pada ngaji, anak sholat di luar aja, malu gitu kan. Iya. Takut dibilang kelompok mereka, nggak mau kan. Gengsi lah. Gengsi. Orang udah Gengsi. ngedalemin yang lain ya. Yang lain itu kelompok itu enggak gitu. Sedikit terkait kayak ngerokok gitu. Ngerokok itu dulu Ana melakukan kegiatan itu memiliki pembenaran itu adalah makruh. Kenapa? Dulu kiai-kiai ada yang mau naik mimbar itu harus ngerokok dulu. Emang hukumnya apa, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman Ahdaf Media bertemu lagi bersama kami gitu dari tim Ahdaf. Ana Aji ditemani dengan beberapa teman Ana nih, ada Mas Wira, ada Mas Oki, dan ada Kang Dani. Nah, hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai aja ya, ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing gitu tentang ya yang ada di sekeliling kita lah gitu. Ngobrol santai di kursi panas. Iya. Bisa. Betul. Nah, pertama-tama Anda nanya kabar dulu kali ya. Ini teman-teman semua gimana nih kabarnya? Sehat ya nih? Alhamdulillah. Antum gimana? Anda Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Mas Oki lagi sibuk apa, Mas Oki? Ana lagi sibuk apa ya? Sibuk jagain anak. Sama ya kita. Iya. sama. Kang Dani enggak. Kang Dani sibuknya audit. Wih. Dia Ntar lagi nih di sini mau nyampe ini nih laporan hasil ini ya Kang ya akhir tahun ya laporan akhir tahun. LPJ. Gak enak itu. Oh nggak enak. Iya. udah awal tahun juga nih kita. Iya, Oh iya. ya, selamat datang di 2022. Iya. Nah, hari ini kita ingin ada yang ingin Anda tanyakan sebenarnya. Mungkin flashback sedikit kali ya, flashback sedikit. Ini kan bagaimana kita sekarang ini Masya Allah bisa kumpul di masjid ini. Kan pasti ada proses ya, pasti ada proses. Nah ini mungkin yang ingin Anda tanyakan nih ke teman-teman semua nih. Mungkin dari siapa ya? Barangkali ada yang mau ngucap duluan? Lu ngobrol Mas Oki kali ya? Oh jangan. Kenapa? Iya, biasanya kita mulai dari yang paling baju hitam. Wah, Masya Allah. Jadi yang paling muda. Masya Allah. Gimana nih? Gimana? Ya terkait proses nih, gimana kita bisa sampai ngumpul di masjid Sampai ini? di sini. Kumpul di masjid itu gara-gara ada azan. Iya, mungkin gara-gara ada azan ya. Jadi aneh. Maksudnya dengan apa nih, Allahu Akbar udah harus datang ke masjid gitu kan. Mungkin langsung ininya aja kali ya. Jadi pasti ya mungkin Ana ya, ini kita ada sebagian orang yang sebelumnya itu ternyata bukan senangnya ke masjid tapi ke tempat lain gitu. Oh, iya. Nah, boleh nggak diceritain gimana tuh prosesnya antum ini nih bisa ketemu sama kita nih, bisa ke masjid lah gitu ibaratnya. Ya, dulu mah namanya juga kita anak tongkrongan kan, gitu kan. Yang biasa nongkrong yang lalu lalang nggak tahu waktu kan. Anak sih anak dudukan. Anak dulu ya, nongkrong capek. Iya. Anda dulu Masya Allah. Iya, pantesan betis keker ya. Ngapain emang dia? Suka nongkrong. Masya Allah. Pegel nongkrong dulu. Iya, betul. Terus gimana tuh? Dulu sering nongkrong, terus gimana caranya bisa apa ya namanya? Bisa tobat sih. Tobat gitu. Ya mungkin kadar Allah ya. Qadarullah. Masih bisa dikasih nikmat hidup ya kan, masih kasih jalan buat ketemu hidayah. Iya, Masya Allah. Nah itu kira-kira orang kan nih kenalnya tuh kalau dapat hidayah tuh kalau ada azab kubur gitu, kalau ada azab, ya Allah tolong itu baru dapat hidayah. Nah kalau dari antum sendiri itu gimana Mas? Kalau dibilang ya, udah itu masa suramnya gimana ya? Kalau udah iniin dapat hidayahnya karena bokap meninggal gitu kan. Jadi dapat hidayah di situ. Jadi ya namanya dulu mah kita nongkrong mau kayak gimana juga kan. Bebas saja ya. Iya. Nggak tahu aturan kan, nggak tahu jam waktu. Jadi pulang cuma ganti baju, makan. Ya kan.
Udah kayak terminal berarti rumah. Iya, cuma tempat sandaran doang. Iya, benar. Makanya Ana butuh teman-teman kayak antum nih yang baru belajar gitu. mudah-mudahan. Masya Allah. Sama gitu. Kayak Iya. Dani. Dari baju udah paling Oh iya. kelihatan. Iya. Salah kostum ya. Iya. Masya Allah keren juga nih Iya. kisahnya dari Mas Firman. Mungkin dari Kang Dani atau Mas Oki boleh kali di-share. Kang Dani. Kang Dani, silakan. Tadi kan antum kalah suwi. Udah, ayo Kang. Ya boleh kali dari Kang Dani. Sedikit aja sebenarnya. Tadi banyak banget hikmah dari Kang Wira gitu ya. Kalau dari anak pribadi sih sebetulnya anak orang yang gonta-ganti mulu ngikut banyak Ikut sana apa ya sebutannya ya. Firqah gitu. ya. Firqah kali ya. Iya. Tapi di Bang Firqah juga nggak tahu juga gitu. Iya. Aliran orang mungkin ya mungkin dibilang. lebih kenal aliran. Iya. Banyak aliran. Banyak bukan alir kelompok kali ya. Kelompok, mungkin ya. kelompok. Lebih ke kelompok. Jadi anak dari dulu di kecil gitu dari di kampung sih alhamdulillah sebetulnya sudah kenal lah agama ini gitu. Cuman ya nggak sampai ke kulitnya pun enggak sebetulnya Iya, hanya benar. kenal gitu aja Iya, gitu betul. karena warisan dari orang tua kita Nah itu yang Islam gitu kan kita juga lahir ya sudah Islam gitu maksudnya. Iya. Nah dari situ anak berawal juga anak termasuk orang yang aktif sih alhamdulillah dari dulu saya aktif ikut di kegiatan-kegiatan gitu dari kecil senang gitu kegiatan-kegiatan dari mulai sekolah SD mungkin SD SMP ngikut kelompok A kelompok B kelompok C ini gitu. kelompok apa nih? Kelompok pramuka apa gimana nih? Ya kelompok-kelompok itulah pokoknya kalau disebut gak enak mungkin ya. Iya. Nanti jadi konten berantem. Bang. Iya, janganlah. Iya. Kan bukan itu tujuan kita. Iya betul. Iya. Jadi dari berbagai macam kelompok itu, Anda sudah mulai pahami oh ini kelompok ini tuh mengarah ke A, misalnya mengarah ke B, terus kelompok B mengarah ke mana gitu ya. Iya. Sampai Anda pernah datang ke markas-markasnya gitu karena Masya Allah. saking pengen tahunya tentang kemana sih arah tujuannya kelompok ini gitu. Baru kalau Anda Berarti Kang Dani mendalami ya Mendalami, di Bang. setiap ini ya. hampir setiap Saking mau hijrahnya itu. Iya. Mencari Jadi, kebenaran. Mencari iya, kebenaran. mencari kebenaran karena selama ini itu walaupun kita beragama gitu, tetapi terkadang ada sesuatu hal yang berasa kurang gitu selama Iya, ini. iya. Ada berasa yang kok nggak pas gitu maksudnya Iya, dalam iya. beragama itu kayak ada yang kurang. Nah, dari sana anak ikut belajar ini, banyak bahas kitab ini dan lain-lain sebagainya gitu. Sampai kalau nggak salah pas anak-anak TKB gitu berawal itu setiap Sabtu Ahad itu pas TKB itu selalu nyanyi-nyanyi anak-anak. Nyanyi-nyanyi mulu, tiup lilin. Waduh. Kayak gitu, anak-anak itu. Keliling nggak ada Enggak, keliling. sekolahannya. Oh, sekolah. Karena mulai jengah juga tuh. Iya. Beli hadiah mulu. Iya. Anak tadi udah serius gitu. Kirain gitu. Boros sih. Juga, Iya, enggak, tapi bener juga sih. Tapi secara akidah keyakinan ini kayaknya ada yang salah ini Iya, dengan iya. agama kita itu gitu. Boros juga ini juga Iya, gitu. iya. Tapi kayaknya ada yang salah. Nah, sampai suatu hari itu gitu setelah anak ikut sana sini gitu ya. Sebetulnya setiap kali ada yang datang ke masjid, anak sering sambut baik karena anak pengen tahu gitu Iya, siapapun iya. gitu, di masjid-masjid anak itu. Sampai suatu kali anak-anak TKB anak itu di kantor anak berawal dari kantor dulu teman-teman di kantor ada yang selalu ngajakin ngaji yuk katanya ngaji apa nih gitu kan anak kan termasuk orang yang terbuka tetapi Iya. saat itu tentang dulu awalnya ngaji apa Itu tahun-tahun berapa kan? kayaknya 2012 atau 2013 kayaknya itu Oh, sekitar iya, tahun-tahun itulah antara 2011 sampai 2013 lah pokoknya itu Iya. tahun-tahun itu ada diajak tuh kata teman ayo ikut enggak ah gitu, enggak So. ah beda antum mah kelompoknya beda Iya. gitu kan. Enggak sampai suatu kali anak ditugaskan keluar kantor itu kan di tempat kerjaan itu pas pulang tuh kadang sholat asar pulang itu dan qadarallahnya itu Allah takdirkan hari itu tuh ada kajian mereka yang tadi ngajak anak ngaji tuh Oke. jadi anak Di masjid tempat antum lagi sholat mau itu? sholat itu loh, ada banyak orang ada apaan lu bilang gitu oh lagi pada ngaji anak sholat di luar aja malu gitu kan Iya. takut dibilang kelompok mereka nggak mau Iya, kan iya. gengsi lah Gengsi. Orang udah Gengsi. ngedalemin yang lain ya. iya kalau yang lain itu kelompok itu enggak gitu kan Takut nggak bener gitu ya. iya anak juga belum tahu waktu itu anak sholat di luar sambil kita salam zikir gitu dengerin sekedar dengerin lewat aja dulu suatu kali tuh bulan berikutnya kayak gitu lagi qadarullah keluar kantor balik lagi itu ke kantor itu
ya lagi ngaji lagi tuh Ngaji dulu lagi, ketemunya ada tuh lagi, kajian ada lagi. lagi tuh ada lagi nih kajiannya. Nah pas yang kedua ketiga atau keberapa nah lupa anak mulai tuh dengerin sedikit tuh kajian itu. Oh berarti abis sholat duduk. Duduk di luar tapi nggak di dalam. Oh, Tahu nggak tuh? masih gengsi. Masih gengsi. Nah, tahu nggak tuh yang dibahas apaan? Apa tuh? Usus salasa. Wih. Wah, masya Allah. Dasar ya, berarti Dasar. Iya iya. Yang pertama kali bahas tuh kitabnya usus salasa itu. Iya, Anak juga nggak tahu awalnya apa Iya, usus iya. salasa gitu. Nggak tahu kan diem dengerin aja nah dari sana Emang itu. apa sih isinya Kang? Usul salsa? Ya itulah pokoknya. Nanti datang aja ke sini ke Oh masjid. gitu, masya Allah. Iya Ngaji iya. di sini. Iya iya. Nggak selesai sampai jam berapa ini kita. Iya iya iya. Iya. Ngebahas kitab jadi Bukan ngobrol Iya, ini. iya, iya. Nah, tapi dari dengerin kajian-kajian itu mulai tuh terbuka hatinya. Mau terbuka hati itu mulai. Yang pasti sih yang Anda rasakan, Anda tuh nggak bisa ngebantah apa yang disampaikan oleh Ustadz itu. Dahulu ketika belajar itu proses pencarian, hanya sekedar denger gitu ya. Nggak pernah hati ini tuh menjawab gitu. Maksudnya nggak pernah ngebantah gitu, ikutin aja. Tetapi pas denger kajian usus salasa itu di masjid kantor itu, Anda tuh pengen ngebantah tapi nggak bisa. Kayak disentil pengen balas tapi nggak bisa. Nggak bisa, nggak tahu Ah, caranya. tuh kan Anda jadi penasaran. Apa sih usul salasa? Iya, itu. Itu kan artinya pokok yang 3 ya? Iya, pokoknya kayak itu. Apa sih? Itulah. Suka begitu loh. Nanti kita cari aja Cari ya. aja, Iya, kita iya, iya. banyak itu insya Allah. Iya. Dan mulai dari sana itu, mulai dari belajar, situ, belajar. Anda sembunyi-sembunyi dari teman yang ngajak Anda tuh. Anda sembunyi-sembunyi masih nggak mau awalnya. Tetap Anda nggak gengsi mau ya? gengsi, Anda. Iya. Anda buka di kayak Google gitu lah, nggak Google sih sebetulnya lebih nyari ke kitabnya di mana sih belinya itu. Datang sesekali ke kajian itu. Berarti udah sampai beli kitab setelah itu ya? Beli kitab, beli. Wih, masya Allah. Karena pengen tahu. Iya iya. Karena Kang Dani bermulanya dari ini ya pencarian kebenaran ya. Jadi Dari situ. bahkan yang sebelumnya juga mendalami ya. Iya iya. Sebetulnya udah ada sih, alhamdulillah ada dasar-dasar sedikit gitu ya dulu ke waktu madrasah, karena alhamdulillah selama SD kelas 3 atau kelas 4 itu alhamdulillah anak dulu sampai kelas 6 itu ikut di pondok pesantren di kampung. Cuma bro udah bubar sekarang udah. Iya 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 iya. Nah, itu Tiga Kang Dani ketika Kang Dani sudah mendalami ini gitu kan banyak tuh mendalami ini itu. Itu Kang Dani ngerasa fase bingung gitu nggak sih? Sangat itu. Sangat bingung awalnya itu. Anak tuh sempat cerita ke istri gitu kan. Anak sempat dengar ilmu kajian di kantor tentang ini. Kamu tahu nggak gitu nanya ke istri? Nggak tahu kata istri gitu kan. Sempat bingung juga tuh istri. Jangan-jangan tuh apa gitu kan yang Nggak salah bener, lagi. nggak bener. Apalagi kan dulu lagi rame-rame apa gitu kan tentang kejadian-kejadian teror itu atau apa. Iya, gitu. benar, bom-bom. Iya iya. Sempat takut juga tapi lama kelamaan gitu kan dengan seiring berjalannya waktu anak juga mulai dengerin sedikit membaca gitu kan. Dari sana itu tuh mulai terbuka diskusi dengan teman yang tadi ngajak itu anak mulai deketin gitu. Sebetulnya kamu tuh apa sih ini yang kamu coba dong diskusi kita. Iya, iya. Teman-teman di ruangan anak ajak diskusi. Dan ternyata tuh anak termasuk orang yang sudah bingung, berasa dulu ya ketika di kelompok anak yang sebelumnya gitu. Anak berasa memiliki derajat yang tinggi gitu, makom yang tinggi bahasanya gitu. Iya iya. Merasa banyak ilmu, tetapi Iya, kenyataannya tuh zong. Masya Nol, nggak ada ilmunya sama sekali. Iya iya iya. Yang hanya alasan-alasan untuk pembenaran aja sebetulnya yang Anda rasakan gitu. Hanya Iya, pembenaran bahwa saya itu beragama dan banyak ilmunya itu aja. Menolak sesuatu hal yang benar sebetulnya. Dan itu ya kerugian kita sendiri sebenarnya. Berarti kayak ibaratnya udah bangunan tinggi gitu ya. Iya, betul. Begitu kena ini dihantam roboh karena pondasinya nggak kuat tadi ya. Ini kopong, berarti Iya kopong, iya. nggak ada. Soalnya nggak ada pondasinya, roboh. Cuma pasir doang, nggak ada semennya. Iya. Benar-benar kosong, nggak ada pondasinya. Dan Iya, sama. Anda baru tahu setelah mendalami itu dan di masjid kita ini gitu ya. di sini. Alhamdulillah mulai dibahas dari awal dari nol apa itu usus salasa, kitabut tauhid dan yang lainnya lah sebagainya. Iya iya. Baru Pondasi-pondasi tahu ya. Pondasi-pondasi akidah itu seperti apa, Masya Allah. Padahal dulu ketika di kelompok-kelompok itu nggak pernah diajarin nama akidah itu. Langsung ke kita muamalah aja. Iya, Kita iya. muamalah bagaimana cara begini itu aja. Nggak pernah diajarin nama akidah itu nggak pernah sama sekali. Keyakinan kita Keyakinan aja. gimana. Iya. Iya iya iya. Insya Allah ya. Kira-kira seperti itu sih yang anak. Ya alhamdulillah sih berawal dari sana lah gitu. Emang banyak sih ya, mungkin dirasakan sama teman-teman kita juga yang lagi hijrah nih terkait kebingungan gitu kan, kebingungan harus ngapain. Iya, benar gitu sih. kan. Dan yang anak rasakan itu sebetulnya pada saat hijrah itu bingung dari mana mulainya hijrah itu. Nah, Iya, itu. yang paling anak rasakan tuh dari mana sih mulainya nih? Setelah kita tahu gitu ya, misalnya kita menerima anggaplah apa sih namanya
manhaj ini gitu ya, setelah menerima manhaj ini, ngomong-ngomong tentang hijrah, taubat dan yang lainnya, kita mulainya dari mana? Kan? Dan itu butuh pembimbing, teman Benar, yang benar, bisa benar. mengarahkan. Jangan sampai bener sih kita mau hijrah, mau taubat gitu, ketemu temennya salah, yang salah. yang salah, Gitu. malah. Jadi sebenarnya mungkin gini kali ya, anak sedikit meluruskan kali. Mungkin yang anak lakukan sih ya. Jadi ketika kita hijrah, ketika teman-teman hijrah, pasti yang pertama itu harus ikhlas dulu kali ya. Ikhlas karena kita Menerima gitu ya. pengen benerin hidup nih gitu kan, pasti ngerasa tuh gelisah kan kita. Iya, Kan. betul. Kalau ada sih ngerasa gelisah gitu, kayak ih kayaknya ini ngerasa nggak bener deh, udah pengen benerin sholat dan lain sebagainya. Iya, Nah bener. itu kita harus ikhlasin sama Allah. Jadi artinya setiap apa-apa yang disampaikan gitu kan, terutama itu ternyata ada di Quran, ada di sunnahnya Rasul, nah itu kita harus terima gitu. Jadi kita harus mencari kebenaran yang kayak gimana. Betul. Karena waktu ini sih yang Anda rasakan ketika Anda merasa kebingungan, apakah ini kebenaran, apakah ini cuma sebatas pembenaran aja supaya Anda bisa ini aja yang diambil gitu kan. Kebanyakan orang itu memang selama ini ya melakukan tuh mencari pembenaran diri. Nah itu Iya. Jarang yang tulus, ikhlas gitu menerima. Karena hakikat menerima atau berserah diri kan hakikat Islam itu sendiri. Iya, gitu. Iya, betul. Berserah diri. karena sebelumnya mungkin sedikit ya sedikit terkait kayak ngerokok gitu. Merokok itu dulu Ana melakukan kegiatan itu memiliki pembenaran itu adalah makruh. Kenapa? Dulu kiai-kiai ada yang mau naik mimbar itu harus ngerokok dulu. Emang hukumnya apa, Mas? Setelah Anda tanya-tanya dokter, tanya-tanya dokter, tanya-tanya ahli kesehatan. Kita bahas secara ilmiah aja ya. Nanti sama Ustadz deh fatwanya. Kalau Anda bilang itu haram ya mungkin ada Nanti fatwa-fatwa Ustadz aja yang jelasin. Tapi berdasarkan ilmiah, berdasarkan kedokteran itu kan nggak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Nggak ada sama sekali. Itu- Sampai tulisannya merokok membunuhmu. Iya, dari rokoknya itu satu-satunya barang yang udah kita beli udah diancam gitu, tapi kita tetap beli gitu. Nah, Iya, itu iya. kan itu di hati itu bertarung tuh ibaratnya. Iya, Lah ini iya. sebenarnya enak, tapi kita nggak ngerasa bener gitu ya. Akhirnya itu udah membuka hati, membuka diri, cari yang bener yang kayak gimana gitu. Yang kita tahu yang kalau Allah, kalau Rasul. Nah, Iya, akhirnya iya. kita nuntut ilmu pun begitu kan. Mas, tapi Mas, aneh nih ini nih kepikiran deh. Kayaknya kita seru kalau misalkan nanti ngebahas gini, Mas, ngobrolin setelah dengar ceritanya Mas Wira gitu ya, Mas Dani. Maksudnya kita ini kan anak-anak muda nih ya. Terus abis itu memilih Karena yang muda atau yang tua. Anda mah iya aja Mas senior ya. Jadi maksudnya kita ngebahas juga gitu loh. Maksudnya kita coba mengajak gitu ya teman-teman kita untuk kan kalau kata antum tadi gimana sih ceritanya antum bisa ke masjid gitu ya. Urgensinya gitu loh. Kenapa sih kita harus belajar agama gitu ya? Agama ini bukan hal yang tabu, apalagi kita muslim ya. Kita harus berbangga dengan agama kita. Benar, gitu ya. benar. Makanya kita yang di sini duduk di sini ataupun yang ke masjid nggak gaul. Gaul dalam artian bukan yang konotasi negatif gitu ya. Emang di masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang kaku gitu kan enggak juga ya. Seru tuh kita bahas itu. Bener sih, bener-bener. Justru emang kita kan seenggaknya nih walaupun kita anak nongkrong Iya, walaupun iya. kita senang nongkrong kita Iya. tahu rukun Islam itu ada 5. Iya. Salah satunya adalah sholat wajib, sholat 5 waktu. Iya. Jadi kalau kita ngelihat ada orang-orang yang sholat setiap azan setiap azan kemudian Ya agamis banget lu gitu kan. itu kan belum tentu dia Iya, emang bener. orang alim gimana Iya, gitu. Tapi justru mungkin mereka itu adalah orang yang berusaha taat kepada Iya, Allah. betul. Karena kewajiban. Karena kewajiban. Iya, Nah, itu pun betul. tujuan kita sebenarnya ya untuk teman-teman yang nonton semua yang mungkin ada gelora gitu untuk memperbaiki hidup. Yang bingung itu arah hidupnya itu mau kemana gitu. Iya, Mungkin ayo kita sama-sama bareng berangkat ke masjid. Iya. Benar. Soalnya ini apa namanya ya kita berusaha mengajak gitu ya biar anak-anak muda gitu ya bergaul gitu ya selama tidak ada pelanggaran syariat gitu benar. kan. Dan Dan itu dibolehkan. betul kan itu kan perkara muamalah gitu ya. Yang penting nggak ada pelanggaran syariat di situ. Bahkan Rasulullah dulu juga mencontohkan bagaimana hidup bertetangga dengan Yahudi gitu ya, dengan non muslim atau kafir gitu ya. Nah, maksudnya gitu. Jadi supaya kita menghapus stigma-stigma ya nanti yang ke masjid gue bakal kaku gitu kan ya. Mungkin sebenarnya di hati mereka ada tuh anak-anak muda gitu ya, teman-teman kita gitu ya. Iya. Karena apalagi dengan mungkin ya kan kalau
akhir tahun nanti jadi ingat bencana gitu ya, tahun-tahun Sampai ada sebelumnya istilah gitu. yang ke masjid itu hanya orang yang kolot kan. Nah, Enggak, kadang gini ada tuh. Udah tuh ke masjid. iya, padahal kalau kita namanya ya kita habis belajar sirah gitu ya, Iya. Islam itu bangkitnya anak muda, gitu kan ya, Luar yang sana. yang mendampingi Nabi membangkitkan Islam sampai 2/3 dunia bisa dikuasai kan anak muda, mayoritasnya di situ ya, pergerakannya anak muda. Gitu, Sudah saatnya mungkin anak muda ini iya. mulai dibangkitkan lagi saatnya. Jadi makanya nih sebenarnya ya hijrah itu nggak usah nunggu 60 tahun kali ya. Nggak perlu, Iya, jadi jangan. apa? Telat kali gitu. Mas Haji, kalau sampai ke 60 tahun, Kalau iya, sampai, makanya kan kita nggak tahu, umur nggak ada yang tahu. Setelah ini mungkin kita, wallahu alam kan? Bener. Umur nggak ada yang tahu, mati mah pasti. Itu, iya, Pasti. Tinggal nunggu siapa kapan itu. iya, Duluan siapa. iya, Apalagi benar. zaman sekarang namanya meninggal gak usah ada sebab ya. Kadang-kadang ada orang tiba-tiba ya mungkin lagi nunggu bis gitu tiba-tiba geletak gitu banyak yang kayak gitu. Iya. Kadang manusia juga berpikir gitu anak muda sekarang. Ah, ntar aja lah gue tobatnya gitu kan. Udah umur sekian gitu ya. Kayak umurnya masih panjang, yakin bener. Ntar kalau gue udah sukses lah gitu kan. Atau kadang-kadang gini berpikirnya tuh kayak misalkan gue masih bergajulan ntar aja makin Iya. gitu. Dulu aneh pernah begitu juga kan. Kita masih Insya Allah. gue masih gak bisa ke masjid nih, ntar aja lah tobatnya gitu. Maksudnya karena ngerasa dirinya itu masih kurang baik, tidak pantas ke masjid, akhirnya dia meninggalkan itu. Iya. Karena kita sendiri, kita juga ngalamin itu dulu. Iya benar. Mungkin ini teman-teman semua juga jangan kira kita itu udah Benar. Tidak mungkin luput dari dosa gitu masih berbuat. Kita ini masih mungkin ada dosa-dosa. Kita ini masih dibimbing oleh Kang Dani. Masya Allah. Sering Apa diingatkan. Ustadz, jangan Oh iya. Makanya ayo datang ke masjid. Justru ketika kita merasa diri kita lagi berdosa, ayo kita ke masjid. Ayo kita Belajar agama. belajar agama, cari yang benar gimana. Tapi datang ke masjid waktu yang tepat. Iya benar. Kan masjidnya nggak ada orang. Iya, Waktunya iya. ditutup malah datang. Iya betul. Insya Allah mungkin luar biasa. Jadi ya. selain dalam apa? Bentar lah ya. Iya, boleh, Selain memenuhi panggilan itu ya azan, kita sholat ya, tapi juga belajar agama. Benar. Gitu. Benar banget, Mas. Banyak Iya. kok. Anasir gajiannya kan. Iya benar. Iya. Nah itu artinya proses hijrah itu luar biasa ya. Selain memperbaiki diri gitu juga ada proses mencari kebenaran. Yes, yang Anda lihat betul, gitu ya. betul. Nah, ada proses mencari kebenaran sehingga kita memperbaiki dirinya itu menjadi benar gitu. Iya, Nah, iya. Kita memperbaiki Bukan mencari pembenaran. ya. Bukan mencari kebenaran. Makanya saran juga ya buat teman-teman semua. Ayo kita belajar agama, kita mulai setidaknya mau merasa dosa apapun kita jangan tinggal Jangan lagi susah aja deh, iya kan? Iya. Minta sama Gerah susah, minta ya Allah beri Giliran anak lupa. rezeki gitu kan. Iya. Tapi malah dijelasin. ntar kalau udah dikasih rezeki, Ustadz itu. iya. Ingatlah aku ketika engkau susah agar aku ingat. Oh kebalik salah. balik. Ingatlah aku ketika engkau senang Heeh. agar aku ingat di saat kau susah. Benar. Masya Allah. Seharusnya kita selalu ingat ya di saat walaupun kita senang susah harus ingat Allah gitu kan. Nggak jangan susahnya aja kita ingat Allah gitu kan. Nah ya udah gitu Mas Haji. Kalau Ana request berarti nextnya kita bahas itu tuh Mas Haji. Urgensinya. Jadi supaya kita menanamkan ke anak-anak muda. Benar. Urgensi itu sekarang gitu. Jangan nunggu Jangan nunggu nanti. ntar. Iya. Jangan nunggu Kan bahasanya tadi ntar lah gue mau. Emangnya kalau kita belajar agama nggak bisa nikmatin hidup, ya kan? Nah gitu maksudnya urgensi itu ditanemin gitu kan. Emangnya nanti kalau kita belajar agama jadi nggak gaul lagi, gitu kan? Nggak bisa bahasanya nongkrong gitu ya. Ya yang penting ada manfaat kan, nongkrongnya bukan yang Benar. begajulan. Jangan. Harus Jangan. juga mindset terkait kata bahagia itu ya. Iya. Kadang-kadang kan orang bahagia banyak duit bisa banyak Betul. perempuan banyak. Waduh. Kayak gitu mikirnya ya. Benar sih. Itu mah. Oh, benar. Gimana nih Mas Oki nih perjalanannya? Iya kan? Oh, entar. Bentar ya. Simpen. Dulu aja. Ini kan Masih panjang. masih panjang nih. Masih Ini part-part panjang. Selanjutnya Masya Allah. luar biasa nih ya teman-teman, ada kisah dari Mas Wira, kisah dari Kang Dani juga nih yang luar biasa. Semoga bisa diambil ibroh ya. Iya. Banyak sekali nilai-nilainya. Iya. Sekali lagi kita ingatkan gitu, kita berada di sini pun tujuannya adalah supaya teman-teman semua bisa datang ke masjid. Kalian Iya. tidak sendiri gitu. Iya. Kita ramaikan masjid dengan anak muda. Iya. Sebagaimana zaman Rasulullah ya. Iya. Masjid itu pusatnya semua. Nanti juga Ini ya. Masjid pergerakan. Pergerakan Iya. umat Islam. Betul. Gitu. Terus kita juga bakal ada Ustadz nanti ya. Insya Allah. Iya, Kita insya Allah kasih ada buat nasihat gitu. pembimbing. Kan kalau kita sini ngobrolnya gitu ya. Benar, Nanti aja ya. Ustadz juga kasih nasihat Kalau nanti ada ya. yang nanya kalau misalkan anda mau hijrah mau kemana datangnya kan? Waduh. Iya. Itu kadang Iya. kadang anak muda zaman sekarang itu ketakutan setelah hijrah
Nggak ada ini teman. gua nggak ada temen, Iya. iya kan? Aneh juga kayak gitu Kalau tadi kayak ya. gitu gimana jawabannya? Datang ke masjid juga, Tergantung ya kan? domisilinya di mana dulu. Oh, iya. Kita gini juga ya, apa yang pertama itu dia harus bener-bener lurusin niat ya. Iya, Itu kan benar. berarti kan dia bahasa hijrah tuh taubat lah ya. Dia Iya, saat dia mau taubat gitu kan dia lurusin niat dulu karena kan bisa jadi nanti dia ke masjid atau kemana cari referensi yang salah. Iya, Jadi benar. bener-bener minta sama Allah, mudah-mudahan Allah Iya, minta permudahkan. Iya, Allah kasih jalannya gitu ya. Benar. Karena kan nggak cuma di masjid ini atau di masjid-masjid ini kan banyak sebenarnya, tapi kan ada juga yang sesat gitu ya. Jadi pas dia mau hijrah minta dulu sama Allah ya, berarti Iya, yang benar. pertama ya. Makanya itu yang tadi mungkin Selalu kita minta sampaikan petunjuk. ya. Iya, Pertama betul. ikhlaskan supaya kita bisa mencari kebenaran. Ikhlas, Makanya itu ya. ihdinas syiratal mustaqim itu luar biasa gitu ya. Minta doa sama Minta Allah. petunjuk Jadi, yang lurus. mungkin segitu dulu aja ya, teman Iya, semua ya. siap. Mudah-mudahan bisa diambil bro-nya sekali lagi. Terima kasih yang sudah nonton. Mungkin kalau ada yang punya pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di komen-komen kita kali ya. Boleh. Insya Allah nanti akan kita bahas juga kalau emang komen-komen terbaik lah. Masya Allah, ya. Jadi terima kasih jazakumullahu khair atas waktunya teman-teman Waalaikumsalam. semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.